Sama seperti bahasan beberapa tahun yang lalu, di mana kita mengulas soal Mecha Super Sentai yang bentuk hewannya membingungkan sehingga terkesan tidak mirip dengan yang seharusnya. Dan kini saatnya mengulas semuanya dalam list top 10 berdasarkan komparasi bentuk asli dan juga popularitasnya. Tapi tentu semuanya punya alasan, karena ada yang dibentuk dari teknologi yang masih belum mumpuni pada saat penggarapannya, dan juga berbagai penyesuaian dengan tema serialnya masing-masing. Dan itu tetap dianggap wajar dalam industri tokusatsu yang notabene fokus pada produksi mainannya. Jadi semuanya harus tetap disesuaikan dengan metode gatai atau penyusun tubuh mekanya, sehingga cenderung mengesampingkan bentuk hewan yang lebih realistis. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 mecha hewan yang bentuknya nggak mirip dengan versi aslinya, versi Tokuvex Indonesia. Maji Phoenix, Maho Sentai Maji Ranger. Konsep mecha yang ada di Maji Ranger mungkin sedikit mirip dengan Kaku Ranger, yakni Rangernya sendiri yang akan bertransformasi menjadi sebuah robot, dan bentuknya adalah humanoid semi-animal. Bedanya di Maji Ranger adalah bahwa mereka menggunakan tema hewan-hewan atau makhluk mitologi. Salah satunya adalah Maji Phoenix milik Maji Red. Berbeda dengan Phoenix mecha yang ada di Sentai lainnya yang umumnya menggunakan bentuk tradisional burung-burungan, Maji Phoenix justru sama sekali tidak memiliki anatomi layaknya Phoenix sungguhan, sehingga lebih condong mirip seperti kesatria Eropa abad pertengahan. Jadi tidak ada sayap atau wajah yang menyerupai seekor burung. Mungkin karena untuk membedakannya dengan Maji Garuda milik Maji Yellow, yang justru dibuat lebih condong berfisik layaknya manusia burung, karena memang konsepnya tadi yang adalah semi-humanoid mecha. Satu-satunya bentuk Phoenix yang serupa dengan aslinya adalah ketika Legend Maji Red berubah menjadi Maji Firebird, yang baru muncul justru pada pertengahan season. Seijisi, Gosei Sentai Dai Ranger, mungkin agak berbeda dalam kasus ini, sebab di season Dai Ranger, semua hewannya adalah mystical beast ala Asia Timur, terutama dalam mitologi Cina daratan. Salah satunya adalah Seijisi, yang merupakan Kidenju milik Shishi Ranger atau Ranger hijau di serial Dai Ranger, muncul bersamaan dengan 4 Kidenju lainnya untuk melengkapi formasi utuh bagi susunan Dairen-O, di mana Seijisi punya peran yang cukup penting, yakni membentuk armor tubuh, lengan, dan juga helmet, sehingga Dairen-O terkesan sangat kokoh dan gagah untuk dipandang. Namun yang mungkin agak aneh di mata para penonton, sebab meskipun namanya adalah singa, bentuk Seijisi agak mirip seperti kura-kura, sebab fisiknya yang bulat dan seakan merayap di tanah, bahkan tidak memiliki kaki belakang. Itu karena Seijisi terinspirasi dari patung Guardian Lion yang biasanya ada pada bangunan atau monumen yang ada di Cina. Ditambah lagi, belum ada teknologi saat itu yang memungkinkannya untuk membuat singa Tiongkok serealistis aslinya. Untungnya, Mighty Morphin Power Ranger season kedua tetap mentranslasikannya sebagai Lion Thunder Zord. Saru Brother Robotaro Avataro Sentai Dawn Brothers. Sejak awal kemunculan sang Ranger biru ini, kebingungan yang bisa dirasakan oleh penonton adalah motif dari Saru Brother yang agak berbeda dengan namanya, di mana Saru yang berarti kera, namun justru memiliki perawakan fisik yang lebih bongsor dan berotot, yang justru mencirikan dirinya dengan seekor gorila. Bahkan Oni Sister pun awalnya mengira bahwa Saru Brother adalah seekor gorila, sampai ia menjelaskan bahwa jenis hewan yang ia miliki adalah makaka Jepang atau sejenis spesies kera yang hidup di negara tersebut, sesuai dengan folklore Jepang yang menjadi basis cerita dari Dawn Brothers, yakni legenda Momotaro. Namun lucunya, pada saat ia berubah menjadi Saru Brother Robotaro, bentuknya justru makin mirip dengan gorila. Mulai dari tangannya yang lebih besar dan panjang ketimbang kakinya, serta bentuk wajahnya yang serupa dengan gorila asli. Satu-satunya ciri fisik makaka yang ia gunakan adalah bagian bokongnya yang berwarna merah itu saja. Selebihnya, Ranger biru dan juga mecha formnya itu memang jauh lebih mirip seekor gorila. God Saruder, Ninja Sentai Kaku Ranger, masih sama seperti Saru Brother. Selain karena namanya juga sama, yang artinya mecha milik Ninja Red ini
sama-sama bermotif kera Jepang. Pertama kali muncul pada episode ke-25 Kaku Ranger saat semuanya harus saling berpencar demi mencari gulungan sakti masing-masing. Dan yang pertama mendapatkannya adalah Sasuke Ninja Red. Dengan gulungan tersebut, Ninja Red dapat berubah menjadi God Saruder yang dapat bertarung dengan ukuran yang setara dengan musuh raksasanya. Tapi uniknya, sekali lagi ini sama sekali tidak mirip dengan kera Jepang yang dimaksud, melainkan lebih seperti humanoid mecha ninja, lengkap dengan 2 buah pedang pada bagian punggungnya. Hal ini karena God Saruder sengaja tidak dibuat semirip mungkin dengan kera sungguhan, melainkan diserupakan dengan Sun Gokong, yakni kisah dari perjalanan ke barat yang semua orang sudah pasti tahu tokoh tersebut. Guru, aku tidak bohong. Lihatlah. Maka dari itu, kalian bisa melihat kesamaan gaya bertarung dan juga anatomi yang lebih condong kepada Sun Gokong. Seiyuu Gingalcon, Seiyuu Sentai Gingaman, berbeda konsep lagi dengan serial berikut ini, sebab Gingaman menghadirkan konsep mecha yang dibentuk dari hewan-hewan semi-monster, yang tentunya berasal dari luar angkasa. Bahkan bentuk-bentuknya juga tidak terlalu mirip dengan hewan-hewan yang kita kenal sesungguhnya. Walaupun sebagian besar memang terinspirasi dari hewan sungguhan, namun ada satu yang nampaknya sangat janggal secara wujud, yakni Gingalcon, yang merupakan mecha milik dari Ginga Green. Sebab dalam wujud Seiyuu-nya, Gingalcon memiliki tubuh yang tidak mirip dengan Falcon yang seharusnya, melainkan cenderung berbentuk seperti naga, karena ia memiliki 2 buah tangan yang serupa dengan naga Eropa. Alih-alih sayap berbulu seperti seekor burung, bahkan lehernya juga terlalu panjang sehingga membuatnya sangat jauh dari kesan Falcon yang sesungguhnya. Namun wajar saja karena Gingalcon memang merupakan hybrid dari hewan Falcon dan juga Dragon, sehingga hanya bagian kepalanya saja yang serupa dengan burung tersebut. Namun dalam versi Amerika, Power Rangers Lost Galaxy justru menamakannya dengan sebutan Condor Galactabis, yang justru makin jauh dari ide penamaan asli yang ada di Gingaman barusan. Seiyuu Gingato, Seiyuu Sentai Gingaman. Kembali lagi ke Gingaman, sebab ada satu lagi hewan yang nampaknya agak jauh dari konsep yang seharusnya, yakni Gingato milik Gingaping yang seharusnya berbentuk seperti kucing liar. Ya, begitulah seharusnya ya. Tapi nampaknya karena ada beberapa anatominya yang cenderung mirip dengan hewan lain, di mana terlihat pada saat masih berbentuk monster atau normal Seiyuu, ia akan memiliki tubuh berbulu yang tidak mirip dengan kucing, melainkan berbulu seperti domba. Bahkan Gingato juga memiliki telinga yang agak aneh yang cenderung mirip seperti tanduk domba. Uniknya lagi, wujud Gingato mengalami perubahan, di mana pada episode kedua sampai ke-6, kucing tersebut memiliki wajah berwarna putih, dengan kerutan yang lebih tajam dan juga bulu yang lebih tipis. Sementara pada episode ke-7 sampai seterusnya, warna bulu dan wajahnya menjadi jauh lebih pink, serta tanduk dan matanya yang berwarna emas yang semakin lebih terang. Perubahan itu memang jarang disadari oleh penonton, dan sampai saat ini tidak diketahui alasan mengapa adanya perubahan desain tersebut. Kyoru Origami Samurai Sentai Shinkenger. Dan ini dia yang mungkin agak janggal di mata penonton, sebab semenjak episode ke-31 diperkenalkanlah sebuah senjata baru yang berbentuk pedang dengan motif Tyrannosaurus Rex, serta dapat mengakses form super lainnya yang disebut Hyper Shinken Red. Pedang ini berbeda dengan Shinkenmaru biasa, sebab dapat memanjangkan bilah pedangnya saat diayunkan ke arah musuhnya, membuat penggunanya bisa menyerang dari jarak yang cukup jauh. Dan seperti yang kalian tahu, pedang bermotif Tyrannosaurus ini hampir tidak mirip dengan hewan aslinya, atau setidaknya memang nggak terlalu familiar dengan Tyrannosaurus yang kita kenal. Mungkin ada motif dinosaurus lain yang dicampurkan dalam desainnya, karena bagaimanapun ia hanya disebut sebagai Kyoru Origami atau origami dinosaurus tanpa ada penspesifikasian yang khusus, meskipun Toei Company menggolongkannya dalam jenis Mecha T-Rex, dan hal itu bisa kalian lihat pada cuplikan finisher Kyoruger bersama dengan Kamen Rider Wizard yang ada di film Superhero Taisen Z. Dan karena dianggap tidak mirip dengan T-Rex, maka pada serial Power Rangers Samurai, Kyoru Origami justru diganti menjadi Shock Zord karena justru dianggap lebih menyerupai ikan hiu secara bentuk dan perawakan, walaupun tetap aneh sebab ia masih memiliki kaki.
Tenma Gosei Sentai Dairanger, dan berikut ini juga agak membingungkan pada awalnya, sebab pada era 90-an, penonton di luar Jepang khususnya di Indonesia mengenalnya dengan istilah Ranger Kuda, sesuai dengan motif Zordnya. Ranger Kuda, Bintang Batu, Soji! Walaupun pada versi Jepang, Ranger biru tersebut justru bernama Tenma Ranger atau Ranger Pegasus. Dan jika kita melihat Zord atau mekanya, Tenma ini justru tidak terlihat seperti kuda pada umumnya. Sebab pada era tersebut, masih belum ada teknologi yang memungkinkan Toei Company dan Super Sentai Series untuk mengkreasikan mecha kuda dengan 4 kaki yang lebih realistis. Maka dari itu, Tenma justru dibuat merayap tanpa kaki yang tidak sesuai dengan penggambaran sesungguhnya. Bahkan kita masih bisa melihat sayap Pegasus kecil pada bagian kiri dan kanan tubuhnya, di mana itu hanyalah ornamen, sehingga membuat mecha ini jarang sekali terlihat terbang. Satu-satunya penggambaran Pegasus yang sesuai adalah kepala kudanya saja. Namun pada versi Mighty Morphin Power Rangers season kedua, Tenma diadaptasikan menjadi Unicorn Thunder Zord. God Card Ninja Sentai Kaku Ranger. Seperti yang kalian ketahui, Tsuruhime sang ninja white memang adalah ranger putih dengan kekuatan bangau. Dan oleh karena itu, pada pertengahan season, ia dan kawan-kawan Kaku Ranger lainnya mendapatkan masing-masing mecha baru yang bentuknya menyerupai representatif hewan-hewan sesungguhnya. Namun seperti biasa, tidak semua bentuknya mirip dengan apa yang kita bayangkan. Sebab God Card justru tidak seperti burung bangau pada umumnya, malah lebih mirip pesawat jet modern, sebab sayapnya tidak bisa dikepakan layaknya seekor burung sungguhan. Satu-satunya yang menyesuaikannya dengan bangau hanyalah bagian kepalanya yang kecil tersebut. Namun tetap ada alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Sebab pada era 90-an dulu, memang belum memungkinkan adanya teknologi live action untuk membuat model burung bangau yang lebih realistis, yang bisa disesuaikan dengan proses gatainya menjadi sebuah kepala bagi Kakure Daishogun. Dan pendekatan lainnya adalah karena God Card memang bukan dirancang berdasarkan bangau sungguhan, melainkan dari origami burung bangau sesuai dengan tradisi Jepang dan juga kekuatan bagi sang ninja white sendiri. Kirin Gosei Sentai Dairanger. Dan yang terakhir sejauh ini adalah mecha dari Gosei Sentai Dairanger yang dari tadi sudah cukup sering kita bahas. Alasannya mungkin masih tetap sama, karena memang serial ini diproduksi pada tahun 90-an awal, yang teknologi perfilmannya masih belum semaju saat ini. Apalagi CGI juga belum diterapkan pada kala itu. Dan salah satunya adalah mecha milik Kirin Ranger yang satu ini, di mana pada dubbing bahasa Indonesia, Ranger kuning tersebut diberi nama sebagai Ranger Jerapah. Ranger Jerapah, Bintang Waktu Kazu! Padahal di versi aslinya, ia justru disebut sebagai Kirin Ranger, di mana baik Kirin dan Jerapah sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena pada dasarnya, Dairanger mengambil tema Tiongkok kuno dengan hewan-hewan mitologi Asia Timur. Salah satunya adalah Kilin, yang dalam pelafalan Jepang disebut sebagai Kirin. Dan sama seperti Tenma, mecha ini juga tidak memiliki 4 kaki seperti penggambaran Kilin yang seharusnya, di mana Kilin adalah jenis kuda bersisik, bertanduk, dan juga bertaring yang digambarkan pada berbagai literatur kuno. Namun penyebutan Ranger Jerapah justru bukan sebuah kesalahan, sebab Kirin memang dapat diterjemahkan sebagai jerapah secara harfiah. Namun uniknya, Mighty Morphin Power Rangers Season 2 justru mengadaptasikannya menjadi Griffin Thunder Zord, di mana Griffin adalah makhluk yang berbeda dari mitologi Eropa. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.